Serangan terbaru dari Iran terhadap wilayah Israel kembali memunculkan duka yang mendalam, menambah daftar panjang insiden kekerasan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kali ini, serangan tersebut diklaim sebagai yang ke-20 kalinya, menunjukkan eskalasi konflik yang semakin memanas. Dalam waktu singkat, hanya kurang dari 5 menit setelah serangan dimulai, ratusan warga sipil dilaporkan meninggal dunia di berbagai kota yang padat penduduk, membuat suasana menjadi penuh rasa duka dan kecemasan yang mendalam. Setelah serangan yang menargetkan fasilitas nuklir, yang diduga dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dengan campur tangan langsung bersama Iran, ketegangan di kawasan ini semakin memuncak. Iran secara tegas memperingatkan Amerika Serikat agar tetap waspada dan tidak meremehkan kekuatan mereka. Mereka menegaskan bahwa fasilitas nuklir Iran memiliki stok senjata yang sangat besar dan tersembunyi, yang tak diketahui oleh negara manapun. Menurut salah satu pejabat Iran, serangan sebelumnya terhadap fasilitas nuklir mereka hanya menyebabkan kerusakan kecil pada bagian pintu depan, dan mereka memperingatkan agar pihak luar berhati-hati karena Iran memiliki kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk membela diri. Dari sisi militer, Amerika Serikat diketahui telah melakukan serangan presisi besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman Iran dan dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas regional. Presiden Trump, yang memerintahkan serangan tersebut, mendapatkan apresiasi dari sebagian pihak karena keberanian dan ketegasannya dalam menghadapi ancaman nuklir Iran. Mereka menegaskan bahwa kekuatan rudal nuklir Iran sangat besar, bahkan tak seorang pun mengetahui jumlah persisnya. Serangan yang dilakukan oleh pihak AS ini, menurut pengamat militer, mampu menyebabkan kerusakan signifikan, bahkan di bagian depan fasilitas nuklir tersebut. Sementara itu, ketegangan semakin memuncak dengan sirene peringatan dini yang meraung di berbagai kota di Israel. Namun, kali ini, jarak waktu antara peringatan dan hantaman rudal terasa sangat singkat, sehingga banyak warga sipil tidak sempat mencari perlindungan yang memadai. Laporan dari tim penyelamat dan petugas medis di lapangan menggambarkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Beberapa lokasi yang menjadi target serangan mengalami kerusakan parah, dengan bangunan rata dengan tanah, dan petugas SAR berjuang keras untuk menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan. Jumlah korban jiwa pun terus bertambah dengan cepat. Seorang petugas medis bernama David Ben-Gurion yang berada di lokasi kejadian di Tel Aviv menyatakan bahwa ledakan yang terjadi sangat dahsyat dan dampaknya terasa secara langsung. Ia menyebutkan bahwa di satu lokasi saja, mereka menemukan puluhan jenazah. Waktu yang sangat singkat membuat banyak orang tidak sempat melarikan diri dan menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Israel mengenai jumlah pasti korban meninggal dunia. Media lokal melaporkan angka yang mengkhawatirkan, dengan perkiraan bahwa ribuan orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka dalam waktu singkat. Serangan ke-20 ini menjadi bukti bahwa konflik antara Iran dan Israel semakin memburuk, memperlihatkan eskalasi yang sangat serius. Frekuensi dan intensitas serangan meningkat secara drastis, dan kekhawatiran akan pecahnya perang skala penuh di kawasan ini semakin nyata. Dunia internasional kembali menyampaikan kecaman keras terhadap serangan tersebut dan menyerukan Iran agar segera menghentikan tindakan agresifnya. Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa mengendalikan situasi yang semakin memburuk ini bukanlah hal yang mudah. Dampak psikologis dari tragedi ini juga sangat besar bagi masyarakat Israel. Ketakutan dan trauma melanda warga yang terus hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan rudal. Mereka merasa sangat tertekan dan tidak aman, sementara pemerintah pun berada di bawah tekanan besar untuk memberikan perlindungan yang efektif dan merespons dengan tegas setiap serangan dari Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Israel, yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka terus-menerus dalam ancaman serius. Di saat yang sama, dunia pun menantikan langkah-langkah selanjutnya dari Israel dan komunitas internasional untuk menghentikan siklus kekerasan yang mematikan ini. Berbagai negara dan organisasi internasional menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari jalan damai, meskipun kenyataannya konflik ini semakin sulit dikendalikan. Kehilangan ratusan nyawa dalam waktu kurang dari 5 menit menjadi pengingat yang menyakitkan akan bahaya besar yang sedang melanda kawasan tersebut. Secara keseluruhan, insiden ini menegaskan bahwa situasi di Timur Tengah semakin tidak menentu dan berbahaya. Konflik yang telah berlangsung lama ini menunjukkan tanda-tanda semakin memburuk, dengan risiko pecahnya perang besar yang bisa melibatkan banyak negara di kawasan. Sementara itu, masyarakat internasional terus berusaha mencari solusi diplomatik untuk menghentikan kekerasan ini dan memastikan perdamaian yang berkelanjutan. Namun, kenyataannya, setiap serangan baru menambah luka dan ketegangan yang sulit diobati, memperlihatkan bahwa ketegangan antara Iran dan Israel masih sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar di masa depan.
Menggemparkan Asia mendadak. Manchester pilih tanding lawan Indonesia daripada ASEAN All-Star. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, memutuskan untuk tidak melawan ASEAN All-Star dan memilih untuk bertanding dengan tim nasional Indonesia. Alasan dibalik keputusan ini sangat menarik, karena pihak Manchester United merasa bahwa timnas Indonesia menawarkan tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan skuad ASEAN All-Star. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Mari kita kupas lebih dalam. Manchester United, yang merencanakan tur pramusim ke Asia, awalnya berencana untuk bertanding melawan ASEAN All-Star. Namun, setelah melakukan analisis mendalam, mereka akhirnya mengalihkan perhatian kepada timnas Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang sedang menunjukkan peningkatan pesat. Tim ini kini diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang berkarir di liga-liga top Eropa. Timnas Indonesia baru-baru ini berhasil menunjukkan permainan agresif dan efektif dalam berbagai ajang kompetisi, dan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Marten Droon, hingga bintang-bintang lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya, membuat skuad Garuda semakin menakutkan. Pelatih dan manajemen Manchester United mungkin berpikir bahwa laga melawan timnas Indonesia dapat lebih menguji kesiapan timnya menjelang musim kompetisi yang baru. Keputusan Manchester United untuk membatalkan laga melawan ASEAN All-Star dipastikan akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Banyak yang mengharapkan untuk melihat pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara bersatu dalam sebuah tim. Namun, sebagian besar penggemar menyadari bahwa keputusan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap pertumbuhan sepak bola di Indonesia. Sebuah laga persahabatan melawan Manchester United adalah sebuah kehormatan besar bagi Indonesia dan dapat dianggap sebagai momen bersejarah bagi sepak bola nasional. Jika benar laga ini akan digelar di Jakarta, antusiasme para penggemar sepak bola dipastikan akan membludak. Ini bukan hanya kesempatan untuk mengukur level permainan mereka, tetapi juga untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia siap bersaing di tingkat dunia. Sementara itu, PSSI telah merencanakan pemusatan latihan, TC, di salah satu pulau di Indonesia sebagai persiapan menjelang laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. TC ini akan dilakukan di Bali, yang dipilih sebagai lokasi strategis untuk memaksimalkan persiapan tim. Tom Haye, salah satu pemain tengah timnas Indonesia, juga menanggapi positif mengenai rencana PSSI ini. Menurutnya, pemusatan latihan ini sangat penting untuk mematangkan strategi dan kekompakan tim sebelum melawan lawan-lawan beratnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan performa tim mewakili Indonesia di kancah dunia. Salah satu pemain muda yang tak boleh dilupakan adalah Romeni. Dalam sebuah laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Romeni merasakan momen luar biasa saat membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di depan ribuan penonton. Romeni mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol pertamanya dalam debutnya melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan ini adalah hal yang paling penting. Saya sangat bahagia bisa bermain di depan supporter kita, ungkap Romeni. Atmosfer stadion yang penuh semangat menjadi kenangannya yang paling berharga dan menguatkan tekadnya untuk terus berjuang membela merah putih. Berita lain datang dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang menunjukkan rasa bingungnya atas tidak dipanggilnya pemain-pemainnya ke timnas. Di tengah keberhasilan timnya yang sedang berada di puncak klasemen Liga 1, ternyata tak ada satupun pemainnya yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang membuat tim pelatih timnas Jepang tidak memantau pemain-pemain yang ada di Liga? Bojan berharap agar ada kejelasan mengenai pemanggilan pemain untuk timnas, mengingat saat ini pelatih tengah berupaya mencari pemain-pemain potensial yang dapat memperkuat tim. Sementara itu, skuad Garuda diharapkan dapat mengukir prestasi yang gemilang. Pertandingan melawan Manchester United bukan hanya mengenai permainan di lapangan, tetapi juga tentang kebanggaan fans. Saat berita tentang laga ini menyebar, dukungan dari para penggemar timnas Indonesia datang menggema. Mereka siap memberikan dukungan penuh, tidak hanya untuk timnas tetapi juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa sepak bola Indonesia patut mendapatkan perhatian. Di sisi lain, ada keinginan dari pihak Malaysia untuk menyelenggarakan pertandingan ini di Bukit Jalil. Namun, dengan terbatasnya partisipasi pemain bintang timnas Indonesia, harapan tersebut tampaknya tidak dapat terwujud. Pendapat masyarakat pun terbagi,
Ada yang merasa kecewa, namun banyak juga yang mendukung keputusan timnas untuk fokus pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dengan segala yang terjadi, langkah yang diambil oleh Manchester United dan timnas Indonesia menunjukkan dinamika serta perkembangan positif dari sepak bola di tanah air. Keputusan ini mencerminkan bakat-bakat muda yang semakin bersinar serta semangat juang yang terus menggebu dari skuad Garuda. Laga ini diharapkan bukan hanya menjadi momen bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional, tetapi juga sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia layak dihormati. Agaknya, semangat dan dedikasi para pemain Indonesia dapat membawa timnas ke tingkat yang lebih tinggi, sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, peluang untuk meraih kesuksesan dalam kualifikasi Piala Dunia terasa semakin dekat. Mari buktikan bahwa sepak bola Indonesia adalah yang terhebat di kawasan Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Apakah kalian setuju dan yakin dengan langkah yang diambil timnas Indonesia? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Tanpa kehadiran Megawati, Red Sparks mengalami kekalahan menyakitkan, fans merindukan sang bintang Indonesia. Kekalahan menyakitkan Red Sparks di pertandingan pramusim. Suasana di Cumu Gymnasium dipenuhi oleh sorak-sorai dan dukungan dari para fans Red Sparks yang dengan setia hadir untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding. Namun, harapan untuk melihat timnya meraih kemenangan harus pupus setelah Red Sparks mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dengan skor telak 0-3 melawan IBK Altos dalam sebuah laga pramusim. Ketidakhadiran Megawati Hangestri Pertiwi, bintang yang menjadi andalan tim, semakin memperburuk situasi. Seruan dari para pendukung yang merasa kehilangan pun menggema di seluruh arena dengan teriakan, "Kami lemah tanpa Megawati." Dominasi IBK Altos sementara Red Sparks terlihat rentan. Tanpa Megawati, lini serang Red Sparks tampak kehilangan ketajaman yang biasanya dihadirkan oleh pemain berbakat tersebut. Lee Seon-woo, yang diharapkan bisa mengisi kekosongan tersebut, hanya berhasil mencetak 7 poin dengan tingkat keberhasilan serangan yang mengecewakan, yakni sebesar 20,83%, angka yang sangat jauh di bawah yang biasa ditunjukkan Megawati. Pertandingan dimulai dengan set pertama di mana Red Sparks kalah 14-25, dengan pertahanan yang kacau dan serangan yang sama sekali tidak efektif. Pada set kedua, tim berusaha mengubah strategi, namun itu tidak membuahkan hasil. IBK Altos dengan mudah mengalahkan Red Sparks dengan skor 25-17. Dalam set ketiga, sempat terlihat harapan ketika Red Sparks unggul 8-3, tetapi keunggulan tersebut tidak bisa bertahan. Dalam akhir set, mereka harus menelan kepahitan lainnya dengan kalah 24-26. Pernyataan pelatih Ko Hye-jin, "Kami sangat merindukan Mega." Setelah pertandingan berakhir, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, tidak bisa menutupi rasa kecewa yang mendalam. Dalam wawancara pasca pertandingan, diungkapkannya, "Ini adalah pertandingan di mana saya benar-benar merasakan ketiadaan Megawati. Kami sangat membutuhkan daya serang yang biasanya ia hadirkan dari sisi kanan." Harapannya untuk Megawati kembali ke Liga Voli Korea pun diungkapkan dengan tulus, "Saya berharap dia suatu saat bisa kembali bermain untuk kami." Kondisi sulit yang dihadapi Red Sparks, hilangnya 3 pilar utama. Kekalahan ini merupakan bagian dari masa sulit yang dialami oleh Red Sparks. Kepergian Megawati Hangestri yang kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Gresik Petrokimia, ditambah dengan Vanja Bukilic dari Serbia yang pindah ke Eropa, dan Pyo Sung-ju yang kini berstatus free agent dan terpaksa absen selama 1 musim, membuat tim ini kehilangan ketiga pilar utama yang selama ini menjadi pondasi kekuatan mereka. Media Korea Dailian pun melaporkan situasi Red Sparks sebagai compang-camping, sedangkan pesaing mereka, Pink Speeders, semakin kuat dengan rekrutan baru yang menjanjikan. Pujian dari bintang muda Korea, Mega setara pemain asing terbaik. Bintang muda voli Korea, Lee Da-hyun, memberikan pujian yang tinggi kepada Megawati. Dia bukan sekadar pemain Asia, dia setara dengan pemain asing terbaik. Sikapnya yang rendah hati dan semangat sportivitasnya membuat semua orang menghormatinya, ungkapnya. Ia kemudian mengingatkan momen ketika Megawati secara spontan meminta maaf setelah smashnya mengenai wajah Lee, sebuah tindakan yang sangat jarang terlihat dalam dunia olahraga yang kompetitif. Tantangan besar di depan untuk Red Sparks. Dengan kepergian beberapa pilar tim,
Red Sparks kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mencari formula baru untuk kembali kompetitif. Rekrutan terbaru, Wipawi Sitong asal Thailand, diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Megawati dan pemain-pemain lainnya. Namun, performanya masih menjadi tanda tanya besar di kalangan fans dan pengamat voli. Kini, pertanyaan yang menggelayut di benak para pendukung Red Sparks adalah, mampukah tim ini bangkit tanpa Megawati? Apakah manajemen akan mendatangkan bintang baru untuk memperkuat tim? Untuk saat ini, satu hal yang pasti, jejak yang ditinggalkan Megawati tidak akan pernah terlupakan di hati para fans dan dalam sejarah voli Korea. Red Sparks dan seluruh penggemarnya harus bersiap menghadapi masa depan yang penuh tantangan, sambil terus berharap akan ada keajaiban yang datang untuk mengembalikan kejayaan tim ini. Meski jadi rival, Ratu Ting Tang akui keistimewaan Megawati. Aku sungguh kagum. Megawati Hangestri, bintang voli yang memukau Korea Selatan. Nama Megawati Hangestri sudah tak asing lagi di kalangan penggemar voli, terutama selama 2 musim terakhir saat ia tampil mengesankan di voli Korea Selatan bersama klub Daejeon Red Sparks. Pemain voli yang dikenal dengan julukan Megatron ini bukan hanya menarik perhatian lewat performanya di lapangan, melainkan juga melalui sikap rendah hati dan sportivitas yang tinggi. Keberadaannya sebagai pemain asing di liga yang sangat kompetitif tersebut telah mengubah cara orang melihat dan menghargai bakat luar negeri yang bermain di Korea. Salah satu pengakuan yang sangat mengejutkan datang dari rival terdekatnya, Lee Da-hyun. Pemain Hyundai Hillstate yang dikenal dengan julukan Ratu Ting Tang tersebut, menyalakan sorotan segar ketika ia menyatakan kekagumannya kepada Megawati. Meskipun mereka berdua sering bertemu di lapangan dan bersaing ketat, Lee tidak ragu untuk mengakui bahwa Megawati lebih dari sekadar kuota Asia. Menurutnya, Megawati selevel dengan pemain asing top di liga tersebut. Insiden smash keras yang mempertemukan dua rival. Salah satu momen berkesan yang menjadi sorotan publik terjadi pada musim lalu, ketika sebuah smash keras yang dilakukan oleh Megawati secara tidak sengaja mengenai wajah Lee Da-hyun. Bolanya melesat dengan kecepatan yang tidak terduga, membuat Lee terjatuh dan harus mendapatkan perhatian medis di pinggir lapangan. Vulnerabilitas tersebut menjadi pelajaran berharga mengenai bahaya dalam olahraga yang penuh adrenalin ini. Alih-alih merayakan keberhasilannya, Megawati langsung mendekati Lee untuk meminta maaf dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Sikap empati yang ditunjukkan Megawati di tengah intensitas kompetisi ini mendapatkan pujian bukan hanya dari penggemar yang menyaksikan kejadian tersebut, tetapi juga dari sesama atlet. Saat itu aku hampir pingsan. Tapi yang membuatku kagum bukan hanya smashnya yang kuat, melainkan sikapnya yang begitu peduli, ungkap Lee Da-hyun dalam wawancara eksklusif dengan SBS Sports. Lee Da-hyun, dia pemain luar biasa. Meski menjadi salah satu korban dari smash mematikan Megawati, Lee Da-hyun berani mengungkapkan rasa hormat yang mendalam kepada rivalnya tersebut. Serangannya sulit diterka dan sangat mematikan. Namun, lebih dari itu, dia adalah pemain yang sangat menghargai lawan-lawannya, ujarnya. Ucapan dari Da-hyun menunjukkan bahwa meski mereka bersaing, pendekatan dan karakter Megawati menghancurkan batas-batas kebencian yang sering terjadi di dunia kompetisi. Selain itu, Yang Hyo-jin, seorang middle blocker timnas Korea Selatan, menyaksikan langsung insiden tersebut dan mengaku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya menerima pukulan sekeras itu. Aku melihat langsung kejadiannya terjadi. Sungguh menakutkan, katanya, memberikan gambaran tentang betapa berbahayanya momen tersebut dalam dunia voli. Kepribadian Megawati yang mencuri hati Korea. Namun, sikap baik Megawati tidak hanya terbatas pada lapangan voli. Ia juga dikenal luas sebagai sosok yang hangat dan menghormati budaya setempat. Banyak penggemar yang mengaguminya bukan hanya karena kemampuannya bermain, tetapi juga karena kerendahan hati dan kesopanan yang selalu ia tunjukkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah pemain asing yang sangat berbeda. Selalu ramah dan menghargai semua orang, komentar salah satu penggemar Red Sparks. Megawati tidak hanya berusaha untuk menjadi pemain yang baik, tetapi juga ingin menjadi duta yang dapat menjembatani budaya Indonesia dan Korea. Dengan cara ini, ia berhasil menciptakan rasa hormat dan persahabatan yang tulus di antara pemain, penggemar, dan komunitas di sekitarnya. Kenangan yang tak terlupakan di dunia voli Korea. Kini,
Meskipun musim 2024-2025 telah berakhir dan Lee Da-hyun bergabung dengan tim Pink Speeders, kenangan pertemuan mereka dengan Megawati akan selalu menjadi cerita indah yang membekas di dunia voli Korea. Interaksi dan kompetisi yang berlangsung antara kedua pemain ini tidak hanya menambah drama di lapangan, tetapi juga memperkaya pengalaman semua yang terlibat. Megawati telah menunjukkan kepada halayak bahwa kesuksesan dalam olahraga tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis dan fisik, tetapi juga oleh karakter yang kita tunjukkan kepada orang lain. Dengan memperlihatkan rasa hormat kepada lawannya, ia berhasil membangun reputasi yang kuat dan positif. Dalam dunia di mana kadang-kadang rivalitas bisa mengarah pada ketegangan, Megawati berhasil membuat semua orang melihat bahwa sportivitas adalah hal yang sangat penting. Penutup, warisan Megawati di Velik. Sepanjang karirnya, Megawati Hangestri telah membuktikan bahwa menjadi pemain voli hebat bukan hanya soal keterampilan dan kemampuan fisik, tetapi juga tentang seberapa besar kita menghargai dan menghormati satu sama lain. Melalui sikap baik dan kepeduliannya, ia bukan hanya memenangkan banyak pertandingan, tetapi juga memenangkan hati banyak orang, termasuk para rivalnya. Warisan yang ditinggalkan Megawati di Veli Korea Selatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia telah mengubah stigma mengenai pemain asing di negara tersebut dan menetapkan standar baru tentang apa yang seharusnya menjadi teladan dalam sportivitas. Di masa depan, banyak pemain muda yang akan mengambil inspirasi dari kisahnya dan berusaha untuk tidak hanya menjadi pemain yang handal tetapi juga sosok yang dapat dikenang oleh masyarakat. Dengan langkah baru di Liga Indonesia, harapan dan impian Megawati untuk terus bermain dan berkontribusi terhadap perkembangan voli di tanah airnya adalah sebuah babak yang dinantikan oleh banyak orang. Saat ia melangkah kembali ke panggung domestik, masyarakat Indonesia pasti berharap agar Megawati dapat menghadirkan lebih banyak momentumnya di lapangan. Karena ia telah meraih tempat istimewa di hati penggemar di seluruh penjuru. Mengingat semua pencapaian dan keberhasilan yang telah diraihnya, serta pengakuan yang diberikan oleh para rival dan penggemarnya, Megawati Hangestri adalah sebuah kisah inspirasi yang tak ada habisnya dalam sejarah voli Indonesia dan internasional. Jadi perbincangan komentator, Jai Edses dipantau Ibra dan dibujuk Tijani, remontada Paes buat Messi merana galau. Dalam dunia sepak bola, setiap pemain memiliki cerita yang unik dan menawan. Begitu pula dengan perjalanan Cas, kapten timnas Indonesia dan Venezia, yang kini menjadi sorotan publik di Italia. Semangat kepemimpinannya dan kecintaannya terhadap klub yang dibela membuatnya menjadi tokoh penting dalam lanskap sepak bola Italia, bahkan saat timnya terpuruk. Terlebih lagi, peran Cas dalam pertandingan melawan AC Milan baru-baru ini, meskipun berakhir dengan kekalahan, tetap menjadikan dirinya sebagai pilar yang tidak pernah padam cahayanya. Di tengah tantangan yang dihadapi Venezia dalam upaya menghindari zona degradasi Serie A, Cas menjadi pusat perhatian para pengamat. Daya tariknya tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai pemain, tetapi juga pada kemampuannya untuk memimpin timnya dalam situasi yang sulit. Jumlah pengamat dan penggemar yang memperhatikannya semakin meningkat, termasuk Tijen serta sejumlah legenda sepak bola seperti Ibrahimovic yang terlihat berada di tepi lapangan. Pertarungan AC Milan yang sedang berjuang di papan atas klasemen jelas bukanlah pertandingan yang mudah bagi Venezia. Sementara itu, keberhasilan Martin Pay di MLS bersama FC Dallas juga menjadi sorotan. Penampilan gemilangnya dalam pertandingan melawan Inter Miami, klub yang dihuni oleh Lionel Messi, menunjukkan betapa gigihnya pemain ini dalam meraih kemenangan. Martin berhasil menciptakan comeback dramatis untuk timnya, yang memperlihatkan karakter dan determinasi yang tinggi di lapangan. Mencermati kembali performa Cas dan tim Venezia dalam 5 laga terakhir di Serie A, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari zona degradasi. Namun, pada pekan ke-34, mereka menghadapi AC Milan di kandang sendiri, dan situasi menjadi semakin sulit. Sebuah kesalahan fatal di menit ke-5 membuat Venezia kebobolan, dan meskipun mereka berusaha bangkit untuk menyamakan kedudukan, gol mereka dianulir oleh wasit karena offside. Ketidakberuntungan seolah menghampiri, saat gol yang diharapkan tak kunjung tercipta hingga babak pertama berakhir tanpa tambahan gol. Di babak kedua, pertarungan semakin ketat. Kedua tim bermain hati-hati, dengan AC Milan yang berambisi untuk meraih kemenangan dan Venezia yang berusaha untuk mencuri poin. Namun, pada menit-menit terakhir, Venezia kembali lengah dan harus menanggung akibatnya. Kebobolan gol kedua yang menutup laga dengan skor 0-2. Meskipun hasil akhir tidak berpihak pada timnya, Kapten Cas tetap berusaha untuk tetap optimis. Ia menyadari bahwa meskipun terpuruk di posisi 18 klasemen, timnya masih memiliki peluang dengan 4 laga sisa untuk maju ke posisi aman.
Tak kalah penting, pelatih Eusebio De Francesco juga tetap memberikan motivasi kepada para pemainnya untuk fokus dan tidak menciptakan kesalahan yang sama di pertandingan mendatang. Di sisi lain, cerita Martin Pay di MLS juga menarik untuk diperhatikan. Ketika FC Dallas menghadapi Inter Miami, Martin tampil memukau. Pertandingan berlangsung sangat ketat, dengan Dallas yang sempat unggul cepat namun kemudian tertinggal 1-3. Berkat ketekunan dan usaha keras, FC Dallas berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dengan skor 4-3. Martin sukses mencatatkan 3 penyelamatan dari 6 tendangan lawan, menunjukkan dedikasi serta performa luar biasa, meskipun Messi dan Suarez tidak ikut ambil bagian dalam laga tersebut. Kesuksesan Chas dan Martin Pay membuktikan bahwa meskipun mereka bermain di liga dengan tantangan yang berbeda, semangat juang dan kepemimpinan tetap menjadi senjata utama. Chas, yang kini juga dipantau oleh klub-klub besar Italia, menunjukkan bahwa masa depannya sebagai pemain profesional di Eropa sangat cerah. Interaksi antara Chas dan Tijani Reinders, gelandang AC Milan, serta perhatian dari Ibrahimovic, menambah rasa optimisme akan kemungkinan pindahnya Chas ke klub besar di masa depan. Dalam persaingan yang semakin ketat di dunia sepak bola, baik di Serie A maupun di MLS, keduanya memberikan inspirasi bagi pemain muda lainnya. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat tidak kenal menyerah, mimpi untuk sukses di pentas dunia sepak bola bukanlah hal yang mustahil. Chas dan Martin Pay menjadi contoh nyata bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada harapan yang bisa dipeluk. Secara keseluruhan, kita harus mengapresiasi perjalanan kedua pemain ini yang tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk tim yang mereka bela. Mereka adalah cermin dari harapan, kerja keras, dan dedikasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap atlet. Seperti yang diungkapkan oleh Chas, meskipun hasil akhir dari pertandingan melawan AC Milan tidak sesuai harapan, ia bertekad untuk terus berjuang demi Venice hingga akhir musim. Demikian pula, Martin Pay yang telah memberikan performa terbaiknya untuk FC Dallas, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang patut diperhitungkan. Dalam kurun waktu yang akan datang, mari kita ikuti dengan seksama perjalanan para bintang sepak bola ini dan saksikan bagaimana mereka terus menghadirkan kebanggaan bagi negaranya masing-masing melalui bakat dan usaha yang tiada henti. Sebuah kisah indah penuh harapan yang diharapkan dapat menginspirasi generasi mendatang dalam dunia sepak bola dan memotivasi mereka untuk mencapai mimpi yang mungkin terasa jauh menjadi lebih dekat.